SMK yang dimintai mengenakan jilbab padahal siswi tersebut non-muslim. Kelompok orang tiba-tiba datang berusaha membubarkan acara Midodareni karena menganggap sebagai kegiatan terlarang. Agama sudah dipakai untuk memenjarakan terdakwa kasus penodaan agama. Intoleransi terhadap seorang warga Bantul yang dilarang tinggal karena beda agama. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Putri Natasha dengan NIM 23 2025 034. Nah, sekarang aku bakal bahas tentang diskriminasi. Nah, apa sih diskriminasi itu? Diskriminasi adalah tindakan memberikan perlakuan berbeda kepada seseorang atau suatu kelompok secara tidak adil berdasarkan ciri tertentu yang melekat pada dirinya. Nah, ciri tersebut biasanya tidak bisa dipilih secara bebas, tetapi melekat sejak lahir atau menjadi bagian dari ciri identitas seseorang tersebut. Diskriminasi bukan hanya berupa kekerasan fisik, tetapi bisa juga dari perkataan, pengucilan, atau bahkan kebijakan yang merugikan. Nah, faktor penyebabnya diskriminasi juga ada 4 loh. Yang pertama ada stereotip atau asumsi negatif tentang kelompok tertentu. Yang kedua, sikap merasa unggul dari kelompok lain atau biasa disebut superioritas. Nah, yang ketiga, kurangnya toleransi, empati, dan pemahaman terhadap keberagaman. Dan yang terakhir, ada pengaruh lingkungan, budaya, sejarah, atau bahkan sosial media. Selanjutnya ada diskriminasi agama. Diskriminasi agama adalah bentuk diskriminasi yang terjadi ketika seseorang mendapatkan perlakuan buruk karena keyakinan atau agama yang dianutnya. Bentuk diskriminasi ini sering terjadi akibat perbedaan doktrin kepercayaan, pandangan hidup, atau bahkan pemahaman yang sempit tentang agama lain. Nah, tidak jarang diskriminasi agama berujung pada pembatasan kebebasan beribadah, ujaran kebencian, atau bahkan konflik sosial. Ciri-ciri dari diskriminasi agama yaitu 1. Menilai seseorang hanya dari agamanya, bukan dari sikap dan kemampuannya. Kedua, membatasi kegiatan keagamaan seperti ibadah atau penggunaan simbol agama. Yang ketiga, memaksa seseorang mengikuti kepercayaan tertentu atau bahkan menolak pindah ke agama lain. Yang keempat, menyebarkan kebencian, mencela, atau merendahkan ajaran agama tersebut. Bentuk-bentuk dari diskriminasi agama yang pertama adalah sosial, yaitu mengucilkan atau menjauhkan seseorang karena agamanya. Yang kedua adalah ekonomi, yaitu menolak memberikan pekerjaan, promosi, atau layanan usaha kepada penganut agama tertentu. Yang ketiga adalah politik atau hukum, yaitu kebijakan atau aturan masyarakat yang berpihak pada satu agama dan merugikan agama lain. Dan yang terakhir adalah budaya atau simbolik, mengolok simbol ibadah atau pakaian khusus agama atau hari besar keagamaan. Tingkat diskriminasi agama di Indonesia masih sangat tinggi teman-teman, dan ini sangat berdampak pada psikologi, gangguan sosial, atau bahkan citra internasional. Nah, solusi yang mungkin dapat dilakukan yaitu peningkatan toleransi, yaitu membangun pemahaman dan sikap toleransi sejak dini melalui pendidikan. Yang kedua, penegakan hukum, yaitu memperkuat penegakan hukum yang tegas untuk melindungi hak-hak pemeluk agama dan menghukum pelaku diskriminatif. Yang ketiga, ada perbaikan peraturan, yaitu merevisi peraturan yang dianggap diskriminatif dan memastikan hukum melindungi semua warga Indonesia terlepas dari agamanya. Dan yang terakhir ada peran aktif pemerintah dan juga kita, yaitu pemerintah perlu berperan aktif dalam mewujudkan kerukunan antar agama, sementara kita harus lebih peka dan peduli untuk melawan diskriminasi. Sebagai generasi muda bangsa, ayo buka mata dan juga hati untuk menghentikan semua perlakuan yang tidak adil kepada sesama. Ayo berdiri bersama dalam kesetaraan, bukan malah terpisah oleh perbedaan. Segitu dulu yang dapat aku sampaikan pada kalian. Terima kasih untuk kesempatannya and thank you for watching. Bye!